Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Umi, tolong jelaskan ya. Telur yang ada kotoran ayamnya itu, Mi, kadang kan suka ada yang nggak dicuci, asal diceplok aja gitu ya, dipecahin gitu. Kadang malah langsung direbus tanpa dicuci terlebih dahulu, itu bagaimana? Baik ya, dalam mazhab Syafi'i tentu najis ya. Kotoran binatang, ya mau apa saja. Ayam juga sama, dalam mazhab kita najis. Sehingga kalau ada telur diceplok masih ada kotorannya begitu ya najis, tentunya telurnya nggak boleh dimakan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada keringanan dalam mazhab Malik ya. Kotoran binatang yang halal dimakan itu hukumnya suci. Cuma jangan karena Umi ngomong gini akhirnya kotoran binatang dipilihin. ya tentu kalau karena kita di sini adalah mayoritas mazhab Syafi'i, ya pakai dong mazhab Syafi'i. Jadi cuci dulu, jangan males. Lain tapi kalau ternyata urusannya misalnya ini karena mungkin telurnya sampai yang dimasak tuh nggak cuma dikit nih, sampai ribuan nih, kalau nyuci satu-satu kelenger. Misalnya yang dimasak untuk misalnya di Al-Baja atau mungkin di Al-Baja deh, atau di mana acara apa gitu pakai telur yang harus yang dimasaknya tuh sampai misalnya berapa ribu telur gitu. Ini kalau nyuci satu-satu kelenger nih, harusnya udah matang ini baru selesai nyuci kan gitu. Ya kalau seperti itu ya sudahlah, ada keringanan dalam mazhab Malik. Kotoran binatang yang halal itu suci gitu ya. Artinya kalau seandainya nggak sengaja kok ada kotoran yang misalnya cemplung, udah kita niatnya nggak niat ngambil kotorannya, niat mecahin kulitnya, nggak taunya kelepas ya. Akhirnya nyemplung, boleh gitu ya. Bahkan termasuk Umi juga pernah menceritakan nih, misalnya ada yang lagi hajatan masak gulai kambing atau masakan yang berkuah-kuah, pancinya gede gitu ya. Nggak taunya subhanallah ada cicak, kurang ajar, buang kotoran di situ. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i habis itu sudah langsung harus buang. Kalau memang jelas-jelas kita melihat ada kotoran cicak masuk ke dalam panci yang isinya gulai kambing misalnya gitu. Cuma kan kebayang apa nggak nangis kalau cuma sampai harus dibuang. Pokoknya segitu udah siap, tamu udah siap datang, tinggal dikeluarin, nggak taunya kena kotoran cicak harus dibuang semuanya. Ya melas banget gitu kan ya. Ada mazhab Malik, ada solusi. Dalam mazhab Malik kotoran cicak juga termasuk suci, bukan halal ya, suci karena halal dimakan. Kata Umi tadi binatang yang halal dimakan. Dalam mazhab Maliki cicak itu halal dimakan. Tapi Umi ngomong ini jangan nanti pulang-pulang semuanya selesai langsung nangkepin cicak ya. Ada ayam ngapain kok makan cicak gitu loh. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi artinya selagi ada solusi, itu kan solusi untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi selagi misalnya nggak begitu, cuma masak telur 1-2, kenapa sih males banget nyucinya? Cuma masak telur 5, ngapain sih males banget gitu loh. Gitu. Kalau hitungan ribuan ya itu boleh lah, karena gimana lagi, susah. Atau kalau misalnya Anda punya ide, mungkin bisa tinggal digrujuk aja sudah deh, nggak satu-satu gitu ya. Minimal untuk kita menjalankan madhab kita sesuai dengan madhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan itu kan takut najis gitu ya. Jadi seperti itu kita jaga. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ada solusi dalam dalam masalah aimah kita punya pendapat yang berbeda, tujuannya untuk solusi bagi umat. Wallahu a'lam bishawab.